Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kelas 08 SAK 005. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Perkenalkan, saya dengan Ibu Afridayani SCMM yang akan mengampu mata kuliah kewirausahaan pada semester ini. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan dan doa. Semoga perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ila hadratin Nabil Mustafa bi barakatillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan segala doa-doa dan hajat kita semua. Baik, selanjutnya teman-teman, ada yang pernah mendengar atau yang sudah menjalankan terkait dengan kewirausahaan? Atau ada yang pernah? Atau Bu, saya udah punya usaha, Bu. Atau apa yang kalian bayangkan ketika ada mata kuliah kewirausahaan? Berdagang, Bu. Dagang. Lili Sri Mulyani ya? Dagang, berarti ya. Wirausaha itu ada dagang. Terus apa lagi nih? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang ada di mindset kalian kalau berbicara tentang kewirausahaan? Berwirausaha. Ayo, apa? Apa itu wirausaha? Yang kalian ingat aja, yang simpel aja yang kalian ingat. Ada dagang, Bu. Terus apa lagi? Ada inovasi produk, Bu. Ada menghasilkan keuntungan. Terus ada apa lagi? Menciptakan produk baru, Bu. Menciptakan produk yang terbaru yang dapat diterima oleh pasar. Ya. Kalau produk itu, contohnya nih, wirausaha sekarang di masa pandemi seperti sekarang ini kan banyak ya, wirausaha mendadak karena keterbatasan, karena kebutuhan ekonomi, sehingga menjadi seorang wirausaha. Mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, pada pembelajaran hari ini saya akan memberikan RPS. RPS itu apa? Rencana pembelajaran semester. Jadi semester ini kita mau ngapain? Nah, di sini ada terlihat, teman-teman udah bisa terlihat ya, share saya terkait dengan RPS. Rencana pembelajaran semester. Jadi selama satu semester, teman-teman pertemuannya sudah ada nih, kita itu mau ngapain. Nah, di sini ada 18 pertemuan karena kewirausahaan itu merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Jadi teman-teman yang kewirausahaan 18 pertemuan, kok 18, Bu? Karena dia 3 SKS. Kalau 14 pertemuan itu merupakan mutunya 2 SKS. Nah, di sini ada 18 pertemuan. Pertemuan 1 menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Yang kedua, menjelaskan hakikat kewirausahaan. Yang ketiga, mampu menjelaskan motivasi berwirausaha. Yang keempat, mampu menjelaskan karakteristik dan nilai hakiki kewirausahaan. Yang pertemuan kelima, mampu menunjukkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Yang keenam, mampu mengidentifikasi model, peran, dan fungsi wirausaha. Yang ketujuh, mampu mendeskripsikan proses kewirausahaan. Yang kedelapan, mampu menyebutkan ide dan peluang usaha. Yang kesembilan, mampu mendeskripsikan merek.
Yang ke-10, mampu menentukan latar belakang dari studi kelayakan bisnis. Yang ke pertemuan ke-11, mampu menentukan aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-12, mampu menentukan aspek operasi dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-13, mampu menentukan aspek SDM dan yuridis dalam studi kelayakan bisnis. Yang ke-14, mampu menentukan aspek lingkungan pada SKB atau studi kelayakan bisnis. Sedangkan yang ke-15, menentukan aspek keuangan dalam SKB. Yang ke-16, mampu menganalisis strategi kewirausahaan yang digunakan dalam menjalankan usaha. Yang ke-17, mampu menganalisis strategi mencapai keunggulan dalam bersaing. Yang ke-18, mampu menganalisis strategi pengembangan usaha. Nah, pada pertemuan kita semester ini ada 18 kali pertemuan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait dengan pertemuan 5. Nah, ini teman-teman menumbuhkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini kan sebenarnya adalah ilmu nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar teori. Menumbuhkan jiwa, kompetensi, dan kewirausahaan. Bagaimana sih supaya jiwa kita itu tumbuh? Jiwa itu apa sih, Bu? Keinginan kita itu tumbuh. Bagaimana sih caranya? Nah, di sini pada pertemuan 5, capaian pembelajaran ingin dicapai adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang upaya atau cara-cara yang digunakan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jiwa kompetensi. Kompetensi-kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, itu tadi 2 capaian pembelajaran pada pertemuan 5. Selanjutnya kita masuk pada materi menumbuhkan jiwa wirausaha. Wirausaha itu apa sih? Apakah semua orang punya hak untuk menjadi wirausaha? Pastinya semua orang mempunyai hak untuk menjadi wirausaha. Kenapa? Wirausaha itu merupakan salah satu cara atau langkah untuk menuangkan ide, menuangkan keterampilan, menuangkan kemampuan yang kita miliki terkait dengan produk-produk yang akan kita ciptakan. Nah, di sini terlihatlah bahwa wirausaha atau entrepreneur merupakan hak asasi setiap orang. Setiap orang itu boleh memiliki bakat yang sama dalam persoalan. Hanya saja berwirausaha pada akhirnya adalah benar-benar secara total melibatkan diri dalamnya, bukan setengah-setengah. Hal ini karena persoalan menjadi wirausaha adalah pilihan, seperti halnya bidang lain. Kalau menjalankan wirausaha itu nggak bisa separuh-separuh. Karena apa? Itu terkait dengan jalannya usaha yang akan kita jalankan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara, sesuai dengan capaian pembelajaran yang pertama, bagaimana cara atau langkah untuk menumbuhkan jiwa seseorang itu menjadi seorang wirausaha. Nah, di sini ada 4 nih. Ada 4 cara dalam menumbuhkan jiwa wirausaha. Supaya orang tuh mau berwirausaha, apa sih, Bu? Yang pertama melalui pendidikan formal. Pendidikan formal seperti apa? Yang sekarang teman-teman lakoni, yang sekarang teman-teman jalankan. Nah, dulu ketika SMK, teman-teman juga sudah menjalankan usaha atau ada mata pelajaran kewirausahaan. Nah, itu namanya menumbuhkannya secara pendidikan formal melalui bangku perkuliahan atau bangku sekolah. Yang kedua, melalui seminar-seminar kewirausahaan. Apa itu seminar-seminar kewirausahaan? Nah, dewasa ini banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kalangan usaha untuk menumbuhkan nih jiwa muda wirausaha tadi, untuk mampu berkembang, untuk mampu menyalurkan ide-ide yang dia miliki untuk menciptakan sebuah produk. Nah, nanti di bulan November insya Allah akan ada seminar kewirausahaan yang dilaksanakan oleh prodi kita S1 Akuntansi. Insya Allah nanti itu pembicaranya dari entrepreneur muda yang sukses supaya membangun jiwa mahasiswa itu untuk menjalankan usaha. Yang selanjutnya melalui seminar. Nah, seminar ini yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga melalui pelatihan. Pelatihan itu maksudnya apa? Melaksanakan pelatihan. Contohnya nih, pelatihan rias pengantin, pelatihan membuat kue. Itu adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan jiwa kita itu menumbuhkan
jiwa wirausaha. Dengan kita melakukan pelatihan, berarti ada imbal balik dari pelatih kita atau mentor kita kepada kita untuk memberi petunjuk. Atau contohnya nih, ketika ada pelatihan membuat kue, berarti kan kita langsung terjun tuh membuat kue atau menghias kue, sehingga kue tadi bisa menjadi bagus, bagaimana adonannya supaya tepat, supaya baik, sehingga apa? Menarik dan diterima oleh pasar. Nah, yang terakhir nih, otodidak nih. Otodidak itu maksudnya apa sih? Belajar secara sendiri. Maksudnya gini nih, Feni itu punya bakat atau keinginan menjadi seorang wirausaha. Terus dia dapatnya dari mana? Kalau pendidikan formal cuma 3 SKS, 18 kali pertemuan. Kalau 99 kelulusan cuma sekilas doang, Bu. Kalau pelatihan pas hari itu doang ingatnya. So, otodidak itu seperti apa sih? Yang kita lakukan atau yang kita inginkan karena kita ingin secara sendiri belajar. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari YouTube bisa, dari Instagram bisa, melalui teman yang sudah sukses pun bisa. Nah, contohnya nih, Mbak Prasasti, pengen banget nih punya usaha catering. Belajar. Dari mana? Dari YouTube bisa. Belajar dari Mbak Feni yang udah punya usaha duluan juga bisa. Itu kan berarti ada keinginan yang timbul dari dalam diri kita sendiri sehingga kita mampu menjalankan usaha. Nah, menurut pendapat teman-teman, dari keempat ini nih, mana yang paling cocok bagi passionnya teman-teman nih dalam menumbuhkan jiwa wirausaha sekarang ini dan di masa pandemi seperti sekarang ini? Silakan. Bagi yang aktif, akan saya berikan penilaian. Otodidak ya, Bu? Mbak Feni otodidak. Kenapa Mbak Feni jawabnya otodidak? Karena sesuai fashion sendiri gitu, Bu. Suaranya menggema ya? Bentar. Suaranya menggema. Coba dibuka dulu headsetnya deh. Kita pakai laptop sama handphone. Karena otodidak itu berarti ada keinginan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi nggak ada paksaan. Mbak Feni itu mau melakukan usaha karena sendiri mau. Karena sendiri mau, pastinya keinginan itu akan ada, muncul. Nggak berhasil sekali nih adonan kuenya, ya nggak apa-apa, besok coba lagi. Karena kan kita lihat dari YouTube itu, belum tentu semuanya dapat kita aplikasikan. Contohnya nih, menurut si ini takaran tepungnya 1/4, tapi menurut ini cukup 10 sendok aja. Nah, itu namanya belajar dari kesalahan yang terjadi, sehingga kita mampu menciptakan produk sesuai dengan passion kita. Tapi tidak ada paksaan dari orang lain. Itu maksudnya ya, teman-teman. Selanjutnya nih, satu kesempatan terakhir. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan saya? Mana yang paling tepat menurut pendapat teman-teman? Lilis, silakan Mbak Lilis. Ya kalau suaranya kurang jelas, Lilis. Ya, ini udah kedengaran nih, coba. menurut saya berarti hal yang kita pengen, jadi kita tahu kekurangannya di mana yang harus diperbaiki, di mana yang sudah cukup gitu, Bu. Oke, berarti secara otodidak kita secara pelatihan kita bisa ngelihat langsung ya. Kita bisa ngelihat langsung itu si mentor kita bagaimana cara membuat produk tadi, dan kita bisa belajar, bertanya. Nah, ketika melakukan pelatihan kita langsung bisa praktek ya. Oke, makasih Mbak. Jadi masing-masing orang itu pasti memiliki cara yang berbeda, langkah yang berbeda untuk melakukan menumbuhkan jiwa entrepreneur tadi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan membahas terkait dengan keterampilan. Apa sih keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang wirausaha? Nah, pertama nih, managerial skill, kemampuan untuk mengatur. Kenapa kita harus mampu mengatur? Kalau kita sebagai wirausaha saja tidak mampu mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita mau mengatur sumber daya manusia yang kita miliki? Contoh, Mbak Prasasti ini punya usaha hijab. Pastinya nih, misalnya udah berkembang, dia nggak mungkin ke handle sendiri dong. Pastinya dia membutuhkan bantuan orang lain atau karyawan.
Bagaimana dia mau menghandle karyawannya kalau dia sendiri tidak mampu untuk memanage dirinya sendiri. Disinilah salah satu keterampilan yang harus dimiliki, yaitu managerial skill, kemampuan untuk mengatur atau keterampilan mengatur usaha tersebut. Yang kedua, conceptual skill. Di sini apa conceptual skill? Kemampuan memiliki konsep usaha atau ide usaha yang tepat. Nah, ini cocoknya apa sih ini di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, yang paling banyak kayaknya itu masker sama di bidang kesehatan ya, jamu dan segala macam. Itu namanya conceptual skill. Yang selanjutnya, human skill. Keterampilan memahami, mengerti, dan berkomunikasi. Nah, di sini maksudnya mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan para stakeholder yang ada hubungannya dengan usaha tersebut. Kok harus, Bu? Ya iya. Kalau kita punya usaha harus memiliki komunikasi yang baik dengan siapa saja, konsumen pastinya. Terus apalagi dengan pemangku kebijakan, dengan apalagi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yang keempat, decision making skill. Keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Ini maksudnya apa? Ketika ada satu hal penting yang urgent, yang kita wajib mengambil keputusan di situ. Contoh, ketika harga bahan baku naik, sebagai seorang wirausaha kita seperti apa? Mau menghentikan produksi atau kita mau mengecilkan produk kita tapi harganya sama, atau kita menstopkan produksi tapi resikonya apa? Karyawan kita jadi berhenti. Nah, disinilah salah satu kemampuan kita, keterampilan kita, decision making skill untuk merumuskan sebuah keputusan, walaupun itu terkadang sulit, ya teman-teman ya. Dan yang terakhir nih, kemampuan mengatur waktu. Sebagai seorang wirausaha, pasti kita harus mampu mengatur waktu. Kenapa? Contoh, Mbak Penny ini udah wirausaha sukses, tapi dia nggak pandai mengatur waktu, kerjanya cuma main gadget aja. Ketika sedang ada penjualan besar, untung besar, dia jalan-jalan. Nah, ini berarti kan tidak mampu mengatur waktu. Bagaimana nanti terkait dengan jalannya usaha pada masa yang akan datang. Nah, sampai di sini teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa, ini adalah materi pertemuan 5 terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan jiwa kita itu menjadi seorang entrepreneur. Dan kompetensi-kompetensi apa sajakah yang harus kita miliki sehingga usaha kita ini dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan sebelum saya memberikan tugas terkait dengan pertemuan ini. Saya berikan satu kesempatan kepada penanya. Ada yang ingin bertanya, apa yang kalian pahami terkait dengan kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Silakan, akan menambah poin di nilai UTS maupun UAS yang aktif ketika adanya Google Meet. Silakan, Julie Hermawati atau Mbak Siva Fauzia? Atau Mbak Leha? Ayo, silakan satu ya kesempatan terakhir sebelum saya mengakhiri pertemuan ini. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak. Bu, bagaimana cara biar kita public speaking-nya itu lancar gitu, Bu, dalam berkomunikasinya gitu kan. Kalau wirausaha itu harus pintar berkomunikasi gitu ya, Bu ya. Nah, caranya bagaimana ya, Bu ya? Terima kasih. Oke, Mbak Feni, berarti terkait dengan pembelajaran human skill tadi ya, bagaimana kita berkomunikasi, menjalin hubungan baik. Nah, terkait dengan komunikasi, itu ada salah satu di materi komunikasi bisnis pada pertemuan 5. Kita tuh harus mampu mengatur pertama itu sikap, setelah itu tutur kata. Dan kita harus tahu kita itu berbicara dengan siapa. Ketika Mbak Feni mau berbicara dengan vendor, ketika Mbak Feni berbicara dengan konsumen, berarti Mbak Feni harus memahami nih, bagaimana berbicara dengan konsumen, bagaimana berbicara tentang vendor. Nah, itu tadi harus dijadikan pembiasaan. Kalau kita komunikasinya baik, berarti apa? Orang yang berhubungan dengan kita itu akan merasa nyaman, akan merasa enak gitu. Ya, Mbak Feni ya. Nah, itu harus menjadi pembiasaan.
Baik teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas keaktifannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat manfaat. Sampai ketemu pada kesempatan atau pertemuan ke-6. Dan sebelumnya terkait dengan tugas, teman-teman silahkan dibuat tugasnya itu adalah ini, membuat proposal usaha PKMK. PKMK apa sih, Bu? Pekan Kreativitas Mahasiswa. Itu adalah pendanaan dari pemerintah yang ditujukan kepada siapa? Kepada mahasiswa yang memiliki ide usaha untuk menjalankan usaha tersebut di bidang inovasi. Ini kapan ngumpulkannya, Bu? Sebelum UTS. Silahkan dikumpulkan secara berkelompok di ketua kelas dan dikirim ke email saya sebelum adanya ujian tengah semester. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.